Tidak, Bu. Aku tidak apa-apa, ucap Monica dengan suara bergetar. Kalau kamu tidak apa-apa, mungkin suara kamu tidak seperti ini, ucap Lucia. Benar, Bu, aku baik-baik saja, ucap Monica. Lucia meninggalkan Monica yang masih bungkam. Pertemuan antara Sergio dan Gaby terus berlanjut. Sergio sudah tahu di mana Gaby tinggal. Dia juga sering antar Gaby ke tempat yang dituju. Namun setelah usia kandungan 4 bulan, Gaby mulai menjauhi Sergio. Dia takut semua orang tahu pekerjaan Gaby yang sebenarnya. Sergio heran dengan sikap Gaby. Gaby memblokir nomornya dan menghilang tanpa jejak. Sergio galau, namun dia terus mencari agar bisa bertemu lagi dengan Gaby. Di samping itu, kekecewaan Paco dan Pablo berlanjut. Mereka akan memberi pelajaran pada Gaby, khususnya pada ibu Gaby yang saat itu tengah berada di rumah sendirian. Paco dan Pablo datang ke kediaman Valeria. Mereka menemui Carmen yang tengah menyapu halaman. Selamat siang, ucap Pablo dan Paco. Carmen menoleh dan melihat dua laki-laki yang menghampirinya. Ada perlu apa ya? Kebetulan Valeria sedang keluar, ucap Carmen. Tidak, kami tidak perlu Valeria. Kami hanya butuh Anda untuk mendengarkan apa yang akan kami sampaikan, ucap Pablo. Kalian mau menghipnotisku? Tanya Carmen ketakutan. Haha, kami tidak punya ilmu semacam itu, ucap Paco. Lantas, aku harus mendengarkan apa? Tanya Carmen lagi. Anda ini ibu kandung dari Gaby, dan Anda pikir anak Anda sedang pergi jauh. Tapi sebenarnya, anak Anda masih di sini, ucap Pablo. Anakku merantau jauh. Tidak mungkin kalau dia ada di sini, ucap Carmen. Dia ada di sini. Kalau mau bukti, akan kami tunjukkan, ucap Pablo. Gak mungkin, ucap Carmen. Di sini dia bekerja sebagai ibu pengganti, di bawah manajemen kami. Dia menyetujui persyaratan yang sudah kami buat. Berhubung dia selalu membuat pelanggaran, maka kami memberinya hukuman dengan memberitahu keluarganya kalau dia bekerja sebagai ibu pengganti, ucap Pablo. Maksudnya apa itu? Aku nggak ngerti, tanya Carmen. Dia hamil dan akan melahirkan anak yang dititipkan di rahimnya. Setelah dia melahirkan, maka dia akan mendapatkan uang. Bukankah uangnya akan dipakai untuk biaya operasi? Tanya Paco. Tiba-tiba Carmen tak sadarkan diri. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. Tak banyak yang tahu, namun kondisi Carmen malah semakin memburuk. Valeria yang baru mengetahuinya pun tak bisa menemui Carmen karena tak bisa dijenguk. Semakin lama kondisi Carmen tak baik-baik saja, hingga dokter mengabarkan bahwa Carmen meninggal dunia akibat serangan jantung. Valeria memberitahu Gaby. Gaby datang dan tak percaya dengan apa yang terjadi. Gaby merasa pekerjaan yang saat ini dia kerjakan adalah hal yang sia-sia, karena tujuannya sudah tiada. Pablo dan Paco datang di acara pemakaman, dan mereka berbisik. Apa tidak terlalu jahat kita? Tanya Paco pada Pablo. Ini baru peringatan awal, ucap Pablo. Tapi hal ini membuat seorang meninggal dunia, ucap Paco ketakutan. Ini hukuman buat dia, ucap Pablo. Terlihat Gaby yang masih terpaku di depan pusara sang ibunda. Kenapa ibu pergi secepat ini? Aku belum berbuat apapun untuk ibu, tangis Gaby. Sudahlah, kita pulang. Jangan sedih terus, Gaby, ucap Valeria. Valeria mengantar Gaby ke apartemen, namun terlihat Gaby yang sedang membereskan pakaiannya untuk pulang. Mau kemana kamu? Tanya Valeria. Aku harus pulang. Ibu sudah meninggal. Jadi bayi ini akan kugugurkan, ucap Gaby. Jangan. Kamu sudah menandatangani perjanjian. Kalau kamu sampai gugurkan kandungan itu, maka kamu akan dituntut ganti rugi, atau bisa saja nanti kamu dipenjara, ucap Valeria. Aku harus apa? Tujuanku sudah tidak ada, ucap Gaby. Tujuanmu memang sudah tidak ada, tapi masa depanmu masih panjang. Kalau kamu sudah lahirkan anak ini, kamu bebas lakukan apa saja, ucap Valeria pada Gaby yang sudah mulai putus asa.
Pertemuan Gaby dan Sergio sudah tak seintens dulu. Pablo memindahkan apartemen Gaby, sehingga mereka tidak bisa bertemu lagi. Sergio semakin penasaran kemana kepergian Gaby yang tidak ada jejak sama sekali. Saat itu Monica menyambangi kediaman Sergio, guna menanyakan perkembangan ibu pengganti dan anak yang sedang dikandung. Namun sayang sekali, Monica malah berpapasan dengan Albert, si perjaka tua yang saat ini sulit memiliki kekasih. "Mau apa lagi kamu?" tanya Monica. "Ini rumah kakakku. Aku juga bebas berkeliaran di rumah ini. Lagi pula yang harus bertanya seperti ini adalah aku," ucap Albert. "Aku mau bertemu dengan Sergio. Aku harus tahu bagaimana perkembangan anak dari ibu pengganti," ucap Monica. "Sergio sepertinya tidak serius dengan hal itu. Justru dia malah sedang kasmaran pada wanita lain," ucap Albert. "Omong kosong," jawab Monica ketus. "Kalau kamu menikah sama aku, sepertinya kita tidak akan berhadapan dengan kejadian seperti ini. Mungkin anak itu akan hadir di rahimmu," ucap Albert. "Cukup, ini kemauanku," ucap Monica sambil meninggalkan Albert. Sebelum Monica masuk ke ruangan Sergio, dia sempat mendengar Sergio dan ibunya berbicara. "Aku kebingungan sendiri. Di sisi lain aku mencintai seseorang, di sisi lain aku harus menikah, tapi memiliki anak dari seorang ibu pengganti. Aku sendiri bingung dengan hal ini. Rasanya aku ingin flashback dan memutuskan pertunangan ini dengan Monica. Dia ingin menikah, tapi tidak mau punya anak. Untuk apa?" ucap Sergio sambil kesal pada ibunya. "Sudahlah, sulit zaman sekarang mencari wanita yang benar-benar baik dari segi bibit, bebet, dan bobotnya. Kamu mau hidupmu seperti Albert. Dia termasuk lelaki pemilih dan tidak seberuntung kamu," ucap Ursula. Di balik pintu, perempuan seksi dan cantik itu menangis mendengarnya. Setega itu dia berkata seperti itu. "Aku sakit mendengarnya," batin Monica. Sedangkan situasi di apartemen terlihat Pablo dan Paco tengah memarahi Gaby. "Apa yang kamu pikirkan sampai mau menggugurkan kandungan? Kamu gak ingat kesepakatan kita yang sudah tertera di atas materai?" ucap Pablo. "Lagi pula bisnis ini juga ilegal. Tidak ada izin, termasuk dalam perzinaan yang terselubung," ucap Gaby sambil menunduk. "Apa yang kamu ucapkan sudah benar-benar di luar batas. Lahirkan anak itu," marah Pablo. "Baiklah, tapi izinkan aku tetap jalan-jalan keluar, karena aku butuh udara segar," pinta Gaby dengan lembut. "Itu alasanmu saja. Kalau mau udara segar, ya tinggal keluar saja dan hirup saja udara di balkon. Kamu itu kegatelan. Kamu pasti mau cari laki-laki lain. Ingat, kamu sedang hamil. Rawan virus yang tertular dari seksual," ucap Paco. "Sekali lagi kamu merengek, maka semakin ketat kami memberi aturan," ucap Pablo tegas pada Gaby. "Kalau aku tidak keluar, bagaimana aku bisa memeriksakan kandungan? Sedangkan akhir-akhir ini perutku kram dan sakit," ucap Gaby. "Kami tidak peduli. Kamu akan melahirkan di apartemen tanpa bantuan medis. Ini sebagai tanda peringatan untuk ibu pengganti yang masih saja ngeyel dengan peraturan kami," ucap Pablo. Pablo dan Paco keluar dari apartemen. Pintu itu dikuncinya. Walaupun makanan dan segala macam terpenuhi, tapi kebebasan itu sangatlah tidak ada. Singkat cerita, kehamilan Gaby memasuki usia 9 bulan, yang mana usia tersebut memasuki fase melahirkan. Gaby melahirkan dibantu oleh seorang ahli di bidangnya. Bukan dokter ataupun suster, namun dukun beranak. Gaby terus merintih kesakitan di beberapa pembukaan, hingga akhirnya bayi yang dilahirkannya lahir. Tangis bayi itu membuat semangat untuk pulih dari pasca melahirkan. Beberapa jam setelah melahirkan, Gaby menanyakan kepada Pablo dan Paco mengenai bayi yang dilahirkannya. "Di mana anakku? Dia perempuan atau laki-laki? Aku ingin melihatnya,"
ucap Gaby berseri-seri. Namun wajah Pablo dan Paco tak semangat. Maaf, anakmu